Warta 6 kali ini kita awali dari Nganjuk. Pemirsa, September nanti puluhan ribu karyawan pekerja swasta dan tenaga harian lepas di Kabupaten Nganjuk akan menerima subsidi tunai dari Kementerian Tenaga Kerja RI. Ketentuan penerima subsidi adalah pekerja BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif dengan upah di bawah 5 juta per bulan. Subsidi pekerja terdampak COVID-19 ini akan direalisasikan ke seluruh Indonesia pada bulan September nanti. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan subsidi kepada pekerja swasta yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Ketentuan penerima subsidi adalah peserta Badan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang masih aktif dengan upah di bawah 5 juta rupiah per bulan berdasarkan data upah yang dilaporkan dan tercatat pada BP Jamsostek. Di Kabupaten Nganjuk tercatat 18.000 karyawan pekerja swasta dan 7.000 tenaga harian lepas. Nantinya akan menerima manfaat dari subsidi ini. Subsidi pekerja terdampak COVID-19 ini rencananya akan direalisasikan ke seluruh Indonesia pada bulan September mendatang. Subsidi gaji ini diberikan kepada pekerja formal atau buruh sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan, sehingga total menjadi 2,4 juta per orang. Sedangkan untuk teknis pencairan bantuan dilakukan dalam 2 tahap dan disalurkan setiap 2 bulan sekali melalui rekening bank. Dodo Suharto, Deputi Direktur BP Jamsostek Wilayah Jawa Timur menjelaskan, di Provinsi Jawa Timur tercatat kurang lebih sebanyak 2,48 juta pekerja yang terdaftar di Jamsostek yang akan menerima subsidi ini. Sementara untuk pendukung program subsidi upah ini, pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan Kadisnaker Provinsi dan Kabupaten, Kota, Apindo, Serikat Pekerja, Serikat Buruh, Forum HRD dan pihak-pihak yang terkait di Jawa Timur dalam pengumpulan rekening pekerja. Jadi harapan kami, tentunya kami membutuhkan dukungan ya dari seluruh pihak, ya, seluruh stakeholder, termasuk pemerintah kabupaten, pemerintah kota, terkait dengan pendaftaran program BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh pekerja di kabupaten kota di Jawa Timur. Karena saat ini yang terdaftar baru mencapai 13%. 2,89 juta tenaga kerja baru terdaftar. Sedangkan potensinya ada 21 juta di Jawa Timur. Jadi di Jawa Timur aja ya. Iya, jadi ini kami membutuhkan dukungan seluruh pihak agar seluruh pekerja bisa terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan. Kalau untuk khusus daerah mungkin Nganjuk sendiri, ini bagaimana untuk pekerjanya, apa sudah ini masuk ke pekerja swasta ya, pekerja swasta apa sudah 100% yang mendaftar atau masih ada yang belum? Masih ada yang belum, masih ada potensi di Kabupaten Nganjuk, tapi kami juga mencatat banyak juga warga Nganjuk yang tercatat di kantor cabang lain di luar kabupaten, di luar cabang Nganjuk, jadi terdaftar di Surabaya juga masih banyak. Sementara itu, Agus Frihanedi, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk mengaku saat ini proses pengumpulan data rekening para pekerja masih terus berjalan dengan menggunakan 2 sistem online dan manual. Semua data yang sudah mengikuti BPJS Ketenagakerjaan itu ada di BPJS. Jadi semuanya itu sudah ada, termasuk juga karyawan tenaga harian lepas itu juga sudah terdaftar semua. Sehingga di sini BPJS Ketenagakerjaan dipakai oleh dinas, dipakai oleh Kementerian Tenaga Kerja itu sangat tepat sekali. Sehingga tidak ada kepesertaan baru akan mendapatkan itu. Jadi pada bulan 1 Juni ke sini itu untuk daftar baru tidak dilayani mendapatkan sumbangan gaji ini. Gitu. Kalau jumlah karyawan sama THL di Kabupaten Nganjuk, jumlah THL berkisar antara 7.000 seluruh dinas, termasuk dinas pendidikan dan lain sebagainya itu sekitar 7.000. Nah, sedangkan angka persisnya itu kurang lebih kok yang sudah mengikuti sekitar 90 ribuan, 90%. Itu loh 90%.
Dalam acara forum group discussion, BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Timur juga memberikan bantuan sosial berupa 5.000 masker dan 10 sprayer elektrik kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk. Tak hanya itu, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan santunan jaminan kematian kepada 2 warga di Kabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, Andri Purwanto, KSTV. Subscribe channel KSTV sekarang juga ya, dan klik lonceng biar nggak ketinggalan update video terkininya KSTV.